Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur iwanana al muslimin al mustata'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Masuki bait yang ke-203, Al-Baitu Salisu Ba'dal Mi'ataini. Masih berkaitan tentang hukum-hukum ketentuan la ini. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, wal atfu illam tatakarrar la uhkuma lahu bima linna'ti dil fasli intama. Dan atof apabila la itu tidak berulang, atof tapi la tidak berulang, maka uhkuma lahu, berikanlah ketentuan untuknya, bima linna'ti dzil fasli intama. Berikanlah ketentuan untuknya dengan apa yang untuk naat yang ada pemisah intama. Intama yakni dinisbatkan ya. Adapun yang sebelumnya yaitu masalah naat ya. Masalah naat di atasnya itu wa khasilu ma fil baitaini, dan kesimpulan yang ada di dua bait ini. Anahu ingka nanaktu mufrodan wal man'utu mufrodan walam yufsal bainahuma jaza finati salah satu aujuh. Jika naat itu mufrad dan man'utnya mufrad dan tidak dipisahkan antara keduanya, maka boleh naatnya itu tiga macam, tiga bentuk atau tiga versi. Tiga versi adalah mabni, marfu, dan mansub. Nahwu la rajula dzarifa atau la rajula dzarifan atau la rajula dzarifun. Wa illam yakun kadzalik ta'ayyana raf'u awin nasbu. Jika tidak seperti itu, maka menjadi tertentu dua saja, yaitu rofa dan nasab ya, rofa dan nasab. Maka sebagaimana ini juga, kalau atof la itu tidak berulang, la cuma satu ya. Tapi nanti ada atof kepada isim la. Kalau atof kepada isim la dengan la berulang sudah berlalu penjelasannya, yaitu pada pembahasan la haula wala quwata illa billah misalnya. Kemudian ini atof tapi la tidak berulang. Maka bagaimana ketentuannya? Beliau mengatakan berikanlah ketentuan untuknya dengan apa yang untuk naat yang memiliki pemisah ya. Intama yakni maksudnya dinisbatkan.
hukum yang dinisbatkan atau yang diberikan ketentuan untuk naat yang ada pemisah. Hukumnya apa? Yaitu boleh rofa dan boleh nasab, ya. Boleh rofa dan boleh nasab, tapi tidak boleh mabni. Misalnya la rajula. Ini masih bahas la nafiyah lil siji ya. La rajula wa mraatun. Nah, wa mraatun, imro'ah ini boleh wa mraatun rofa, boleh pula wa mraatan nasab, tapi tidak boleh wa mraata. Wa mraata tidak boleh. Kenapa? Ya jelas karena ini tidak ada la-nya, ya, enggak ada la. Kalau ini mabni karena ada la, ya. Yang ini memabnikan untuk mabni dengan fathah enggak ada. Nah, kalau wa mraatun kemungkinannya ada beberapa, ya. Bisa ataf kepada la dan isimnya atau mahal la dan isimnya. Ya, bisa juga jumlah baru, ini dihapus khobarnya. Nah, kalau imro'atan ataf kepada apa? Ataf kepada apa? Mahal isim la, ya. Ataf kepada mahal isim la. Kalau imro'atun ataf kepada mahal la dan isimnya. Bisa dibedakan ya. Jadi mahal la dan isimnya dua sekaligus, yakni tarkib itu fi mahali raf'in. Tapi kalau isim la ini mabni fi mahali nasbin. Paham ya? Secara ilmu nahwu boleh la rajula wa mraatun fidar misalnya, dan boleh pula la rajula wa mraatan. Tapi secara makna berbeda. Kalau la rajula wa mraatan maknanya ya enggak ada, laki-laki yang enggak ada, perempuan juga enggak ada. Tapi kalau la rajula wa mraatun mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sama dengan ini, enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan, ya. Kemungkinan yang kedua, enggak ada laki-laki dan bukan satu perempuan, ya. Bisa jadi dua perempuan, tiga perempuan, misalnya fidari. Nah, itu kalau dibaca wa mraatun mengandung dua kemungkinan, ya. Kalau mraatan cuma satu kemungkinan menafikan. Tapi secara ilmu nahwu boleh saja, ya. Boleh, tergantung maksud si mutakalim. Kalau wa mraata enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya karena tidak ada yang memabnikan ini. Kalau ini yang memabnikan la di depan ini enggak ada la-nya. Kecuali menurut sebagian ditakdirkan la, kama sayati insyaallah. Ya, itu ataf. Dan namanya ini ya al-muta'atifah ini, dua yang diatofkan. Misalnya ini la rajula wa mraatun, yang belakang ini setelah wawu atof atau setelah huruf atof disebut ma'tuf, ya. Yang sebelum huruf atof disebut ma'tuf alaih, ya. Jangan kebalik, ma'tuf alaih, ya. Oke, kerok Mas Frendi. Taqaddama annahu idza udifa ala ismi la nakiratun mufradatun wa taqarrarat la yajuzu fil ma'tufi salasatu aujuhin. Ya, ma'tuf yang belakang ya, yang setelah huruf atof ya. Arafu wa nasbu wal bina'u ala fathi. Nahwu la rajula wala imra'atun wala imra'atan wala imra'ata. Iya, boleh. Dulu. Telah berlalu bahasanya apabila diatofkan untuk isim kepada la, ya, diatof kepada isim la, ya, maka pakai huruf ala, utifa ala, karena isim la ma'tuf alaih, ya. Yeah. Nakirah mufrad, ya. Bukan mufrad, maknanya apa di sini? Bukan jamak. Bukan dua nih. Bukan apa? Bukan dua. Bukan apa, Mas? Bukan mudhof ya. Betul. Maksudnya mufrad di sini ya, sebagaimana yang kemarin, mufrad di sini bukan mudhof dan bukan serupa dengan mudhof, ya. Terus. Dan berulang La
maka boleh dalam atofnya ma'tuf itu yang diatofkan ya betul 3 sisi, ya 3 versi, yaitu rofa dan nasab dan mabni atas fathah. Ya boleh 3, rofa, nasab atau mabni alal fathah. Mabni alal fathah ini maksudnya tentu kalau isimnya isim tunggal. Nah, terus contoh la rajula wala mru'atun dan wala mru'atan dan wala mru'ata. Ya boleh. Kalau berulang la. Nah terus wa zakara fi hadzal baiti annahu idza lam tatakarrar la yajuzu. La isim dari tatakaror apa? Isim fa'il apa? Fa'ilnya tatakaror? La. Hah? La ya, fa'ilnya adalah la. Idza lam tatakaror la. Terus yajuzu fil ma'tufi ma jaza fi na'til mafsuli. Waqad taqaddama fil baiti alladhi qablahu anahu yajuzu fihi araf'u wa nasbu wala yajuzu fihi al-bina'u 'alal fathi. Fatakulu la rajula wa imra'atan wala yajuzu al-bina'u 'alal fathi. Diartikan dulu. Dan beliau menyebutkan di dalam bait ini bahasanya apabila la tidak berulang maka boleh di dalam ma'tufnya itu apa yang di dalam naat yang terpisah. Ya, naat yang terpisah, yakni ada pemisah antara naat tersebut dengan man'utnya. Terus dan telah berlalu di dalam bait yang sebelumnya biasanya boleh di dalamnya rofa dan nasab, yang tidak boleh padanya mabni atas fathah. Ya, tidak boleh karena tidak ada sisi nahwunya, enggak ada yang membolehkan. Terus maka mengatakan la rajula wa imra'atan. Ya, la rajula wa imra'atun boleh, la rajula wa imra'atan boleh, ya. Dan tidak boleh mabni atas fathah. Ya, sebagaimana yang tanda silang itu ya, tidak boleh la rajula wa imra'ata, tidak boleh. Karena yang wa imra'ata yang menjadikan mabni enggak ada, ya, enggak ada, amilnya enggak ada. Kalau wa imra'atun ada, bisa ataf kepada isim mahal la dan isimnya atau jumlah baru. Kalau wa imra'atan bisa yaitu ataf kepada mahal isim la, walaupun isim la di situ mabni, mahalnya nasab. Terus itu pendapat, paham ya? Tidak boleh la rajula wa imra'ata. Kemudian ada pendapat lain, terus wahakal al-akhfashu la rajula wa imra'ata bil bina'i 'alal fathi ala takdiri takarruri la, maka annahu qala la rajula wa la imra'ata summa hudifat la. Artinya dulu. Dan al-akhfash menghikayatkan la rajula wa imra'ata dengan memabnikan atas fathah dengan ketentuan mentakdirkan berulangnya la. Maka seakan-akan ia mengatakan la rajula wala imra'ata, kemudian dihapus la. Terus wa kadzalika idza kana al-ma'tufu ghairu mufradin la yajuzu fihi illa al-raf'u wa nasbu. Sawa'un takarrarat la nahwu la rajula wala gulama imra'atin aw lam tatakarrar nahwu la rajula wa gulama imra'atin. Karena ma'tufnya ataupun ma'tufnya maupun ma'tuf alaih itu mudhof atau sabihan bil mudhof, kan nggak ada ketentuan untuk mabni, ya kan? Mabni itu kalau yang mufrad saja. Kalau mudhof atau serupa dengan mudhof kan nggak ada kemungkinan mabni, ya, nggak ada kemungkinan mabni. Paham Mas ya? Isim la juga begitu. Kemarin isim la kan ada 3 macam. Mudhof,
sabihun bil mudhof dan mufrad. Yang mabni itu kan yang mufrad saja ya. Kalau mudhof dan sabihun bil mudhof kan enggak ada mabni, nasab ya, atau mungkin rofa. Nah, sebagaimana itu kalau jadi maktuf juga. Enggak ada kemungkinan mabni memang ya. Terus dan demikian juga apabila yang diatofkan, apabila maktufnya itu bukanlah mufrad, tidak boleh padanya kecuali rofa dan nasab. Ya, karena kemungkinan mabninya juga enggak ada ya. Kemungkinan mabninya bagaimana ya? La toli'a jabalan misalnya, enggak boleh. Nah, terus sama saja berulangnya la, contoh la rajula wala gulama imra'atin, atau tidak berulang, contoh la rajula wa gulama imra'atin. Karena itu tidak mungkin mabni ya, karena ada idhofahnya. Terus hadza kulluhu idza kana al-ma'tufu nakiratan wa in kana ma'rifatan yajuzu fihi ila raf'ahu ala kulli halin lahu la rajula wa la zaitun fiha aw la rajula wa zaitun fiha. Ini semuanya apabila maktufnya itu adalah nakirah. Maka jika ia adalah ma'rifah, tidak boleh di dalamnya kecuali rofa dengan ala kulli hal, dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan yakni apakah itu mufrad, apakah mudhof ya. Kalau maktufnya ma'rifah. Kenapa? Karena la nafiyah lil jinsi tidak beramalan kepada ma'rifah ya kan? Amalannya kepada nakirah ya, pada ma'rifah. Kalau ma'rifah harus rofa. Nah, terus contoh, tidak ada seorang laki-laki pun dan tidak ada zaid di dalamnya. Atau tidak ada seorang laki dan tidak ada dan zaid di dalamnya. Jadi tidak boleh nasab. Karena yang menasabkan apa? Tidak boleh. Karena la nafiyah lil jinsi tidak beramalan untuk ma'rifah. Jadi tidak boleh diatofkan kepada mahal isim la, tidak boleh ya. Tidak boleh karena dia ma'rifah. Diatofkannya mungkin kepada la dan isimnya, mahal la dan isimnya yaitu rofa, atau kalimat baru atau jumlah kepada jumlah, dan itu pun rofa ya, karena sebagai mubtada. Paham ini ya? Karena la nafiyah lil jinsi tidak beramalan kepada nakirah, tidak beramalan kepada ma'rifah ya. La nafiyah lil jinsi tidak beramalan kepada ma'rifah, amalannya kepada nakirah. Kita lanjutkan. Intinya semua masalah boleh nggak boleh ada penjelasan dari sisi nahwunya ya, dan itulah yang dibahas hukumnya ya. Belajar ya nahwu begitu ya, hukum-hukumnya. Kemudian al-baitu rabi' badal mi'atain wa ati la ma hamzati istifhami ma tastahiqu dunal istifhami ya. Wa ati, dan berikanlah la, yakni berikanlah kepada la bersama hamzah istifham, yakni ala itu, ala rajula fil bait ya. Apakah tidak ada satu laki-laki pun di rumah misalnya, ada a-nya ya, maksudnya hamzah istifham mendahului a, mendahului la. Berikanlah kepada la bersama hamzah istifham, yakni walaupun ada hamzah istifhamnya, ma tastahiqu, apa yang dia menjadi haknya, apa yang dia berhak, apa yang menjadi haknya, dunal istifhami, tanpa istifham. Artinya sama saja, ada istifhamnya, enggak ada istifhamnya, sama hukumnya. Paham ya? Tapi mengapa disebutkan? Ya karena ada sedikit perbedaan yang akan dijelaskan oleh Ibnu Aqil insyaallah taala. Makanya Ibnu Malik menyebutkan sama hukumnya, ngapain disebutkan ya sama, tapi karena ada faedahnya, yaitu adanya perbedaan. Gantian Mas Alvin, Iqra. Idza dakhalat hamzatul istifhami ala la an-nafiyatil jinsi baqiyat ala ma kana laha minal amali wa sa'iril ahkam allati sabaqa dzikruha. Fataqulu ala rajula qa'imun wa ala gulama rajulin qa'imun wa ala tali'an jabalan dhahirun. Wa hukmul ma'tufi was sifati ba'da dukhuli hamzatil istifhami ka hukmihima
qabla dukhuliha. Apabila hamzah istifham masuk kepada la nafiyah lil jinsi, maka tetap sebagaimana sebelumnya berupa amalan dan semua hukum-hukum yang telah berlalu penyebutannya. Baqiyat yakni fa'ilnya kembali kepada la itu tetap sebagaimana yang baginya berupa amalan. Nah, terus maka engkau mengatakan ala rajulun qaimun, apakah tidak ada seorang laki-laki yang berdiri? Dan ala gulam rajulin qaimun, apakah tidak ada budak seorang laki-laki yang berdiri? Dan ala tali'an jabal. Bentar Mas, antum itu apa Mas? Ala gulama rajulin qaimun ya? Qaimun di sini. Di sini juga qaimin. Gimana i'rabnya kalau qaimin? Qaimun saja ya. Qaimun di sini saja qaimun. Gak ya dikasih keterangan ya. Paham Mas? Kitabmu itu loh. Itu dobitnya kan salah ya. Qaimun kan ya. Mestinya qaimun sebagaimana kalimat yang sebelumnya. Nah, qaimun bukan qaimin. Karena khobar la. Oke. Terus dan ala tali'an jabalan zahirun, apakah tidak ada pendaki gunung yang nampak? Dan hukum ma'tuf serta sifat setelah masuknya hamzah istifham sebagaimana hukum keduanya sebelum masuknya hamzah istifham itu. Wa hakadha atlaqal musannifu rahimahullahu ta'ala huna wa fi kulli dzalika tafsilun. Demikianlah penulis rahimahullah ta'ala memutlakan di sini. Memutlakkan yakni menyebutkan tanpa batasan ya, tanpa ada batasan. Terus dan pada yang demikian itu terdapat perincian. Wafi dan pada masing-masing yang demikian itu ada perincian. Bahwa annahu idza qusida bil istifhami atau bihu awil istifhamu 'anil nafi fal hukmu kama dzakara min annahu yabqa amaluha wa jami'u ma taqaddama dzikruhu min ahkamil atfi wasifati wa jawazil ilghai, yaitu bahwasanya apabila dimaksudkan dengan istifham adalah celaan atau pertanyaan dari penafian, maka atau awil istifhamu anin nafi atau bertanya ya, tentang nafi. Nah, terus atau bertanya tentang nafi, maka hukumnya sebagaimana yang beliau sebutkan. Dari bahwasanya tetap amalannya dan semua yang telah lalu penyebutannya berupa hukum ataf, sifat dan bolehnya ilgha. Bolehnya ilgha ini tidak diamalkan. Tetap rofa. Terus Misal taubihi qauluka ala ruju'a wa qad syibda. Dan contoh celaan adalah ucapanmu ala ruju'a wa qad syibda. Apakah tidak kembali sedangkan engkau sudah beruban? Ya, ala ruju'a ini taubih ya, untuk celaan atau peringatan atau sindiran. Apakah tidak ada kembali ya? Artinya apakah kamu tidak kembali ke jalan yang benar wa qad syibta, sedangkan kamu sudah beruban. Nah, terus wa minhu qawluhu ala riwa liman wallat syabibatuhu wa adanat bimashibin ba'dahu haramu. Dan termasuk darinya adalah ucapan seorang penyair, apakah tidak mau berhenti bagi orang yang telah berpaling masa mudanya? Ya, walat mawa berlalu gitu ya. Berlalu, berpaling bisa. Wa adanat apa artinya? Dan memberitahu. Ya itu juga benar. Andaro, memperingatkan. Dan memperingatkan dengan masa tua. Dengan masa tua atau uban ya. Dengan uban setelahnya tua. Ya, masa tua. Apa tidak irwi'a yakni ir'iwa ini mencegah diri ya. Apakah tidak ada
mau menahan diri dari berbuat buruk. Bagi orang yang telah berlalu masa mudanya dan telah memberi peringatan dengan datangnya uban setelahnya masa tua. Ini syahidnya adalah pada kata ala ira'i wa'a. Lanjut Mas. Wa misalul istifhami 'ala nafi qauluka ala rajula qa'imun. Dan contoh istifham dan contoh pertanyaan dari nafi adalah ucapanmu ala rajula qa'imun. Apakah tidak ada seorang laki-laki yang berdiri? Iya. Minhu qauluhu, dan diantaranya adalah ucapan la rajula qa'imun ala rajula isim la qa'imun khobarnya. Terus. Dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair alas tibaru li salma amlaha jaladun idza ulaqil ladzi laqahu amsali. Apakah tidak ada rasa kesabaran dari Salma, atau apakah ia memiliki kesabaran jika aku menemui yang ditemui oleh orang-orang semisalku? Ini kematian, kematian. Ala istibaro li Salma, apakah tidak ada kesabaran bagi Salma amlaha jaladun, ataukah dia memiliki keteguhan, itu kesabaran jika aku menemui yang telah ditemui oleh orang-orang semisalku. Syahidnya adalah la istibaro, la istibaro. Istibaro isim la. Itu kalau hamzah istifham dan la dimaksudkan taubih dan istifham anin nafyi. Lanjut Mas. Wa idza qusida bi ala at-tamanni famathabul mazini annaha tabqa ala jami'i ma kana laha min al-ahkami wa alayhi yatamasha itlaqul musannifi. Famathabu sibawaihi annahu yabqa laha amaluha fil ismi wa la yajuzu ilgha'uha wa la al-wasfu aw al-'athfu bi rafi mura'atan lil ibtida'i. Dan apabila dimaksudkan dengan ala adalah tamanni, maka pendapat Al-Mazini bahwasanya ala itu tetap pada semua apa yang untuknya berupa hukum-hukum. Ini menurut Al-Mazini sebagai perbandingan nanti. Terus. Dan di atas hal ini penulis setuju dengan di atas hari ini tamasa selaras itu aja Mas selaras. Sejalan, saya tamasa sejalan. Dan sejalan atas hal ini pemutlakan penulis. Sedangkan pendapat Sibawai bahwasanya tetap untuk la itu amalnya pada isimnya. Menurut Sibawai kalau ala tamani amalan la hanya untuk isimnya saja. Paham? Kalau menurut Al-Mazini dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Malik, tetap la beramalan pada isimnya, pada khobarnya. Kan menurut Sibawai amalan ala kalau ala tamani hanya pada isimnya saja, nggak ada khobarnya nggak ada. Dan tidak boleh tidak mengamalkannya. Tidak boleh tidak mengamalkannya. Terus dan tidak boleh mensifati dan tidak boleh mensifati atau ataf dengan rofa memperhatikan ibtida. Ini tidak boleh, tidak boleh menurut Sibawai. Jadi nggak ada khobarnya. Menurut Sibawai sudah la isimnya saja ala. Terus wa min isti'maliha litamani qauluhum ala ma'an baridan wa qawlu syairi ala umra walla mustata'un ruju'uhu fayar abama as'at yadul ghafalati. Dan diantara penggunaannya untuk tamani adalah ucapan mereka andaikan air dingin. Ala ma'an baridan. Seandainya ada air atau aku mengangankan air ala pada tamani. Aku mengangankan air ini adalah ma'a isim la, ma'an baridan. Ma'an baridan sebagai apa? Sifat
sifat. Ma'an baridan. Dan ucapan seorang penyair, andaikan umur yang telah berlalu bisa kembali sehingga memperbaiki apa yang dirusak oleh tangan-tangan lalai. Seandainya umur yang telah berlalu bisa untuk dikembalikan, ya, bisa kembali dan memperbaiki, ya, apa yang telah dirusak oleh tangan-tangan yang lalai. Ala ma'a ma'an baridan. Jadi kalau menurut mazhab Al-Mazini dibolehkan, ya, amalannya, maka kata ma'an boleh apa? Rofa, ya kan? Boleh rofa. Ya. Ma'un baridun, ya. Tapi kalau menurut Sibawahi tidak boleh. Kita lanjutkan 205 Al-Baitul Khamis ba'dal mi'ataini, terakhir masalah la an-nafiyal jinsi. Wa sya'a fi dal babi isqatul khobar. Wa sya'a itu secara bahasanya tersebar, ya, banyak. Dan banyak di dalam bab ini isqatul khobar, dihilangkan khobar. Isqat ini dijatuhkan atau menjatuhkan khobar. Dan banyak di dalam bab ini dihilangkan khobar. Jadi la isimnya, khobarnya enggak ada, maksudnya dihapus. Idzal muradu maksukutihi zuhar, apabila yang dimaksud, ya, dengan bersama gugurnya khobar itu telah nampak. Zuhar, ya, ini nampak. Apabila yang dimaksud itu telah jelas, ya, nampak, ya, jelas. Apabila yang dimaksud dengan tidak adanya khobar itu telah jelas, ini khobarnya sudah jelas. Misalnya kita mengatakan pada orang yang sakit la ba'sa, ya, la ba'sa, ini la ba'sa alaika, ya, tidak ada susah bagimu, ya. Itu sudah jelas sehingga khobarnya dihapus. Qira' wa Ustaz Turha. Idza dalla إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند تميميين وطائيين وكثر حذفه عند حجازيين. Dan apabila telah jelas bahwa idza dalla dalil, apabila telah menunjukkan suatu dalil, dan apabila telah menunjukkan sebuah dalil terhadap khobar la nafiyah li jinsi, wajib menghilangkannya. Menurut pendapat Tamiyin, itu lughah berarti, ya, lughah Bani Tamim dan lughah Ta'i. Dan banyak yang dihapus menurut pendapat orang Hijaz, ya, menurut lughah Hijaz, ya. Ya, ini kalau menurut lughah Bani Tamim dan Ta'i wajib dihapus, tidak boleh dinampakkan. Menurut Hijaz boleh dinampakkan, tapi kebanyakannya dihapus. Nah, terus wa mithalu an yuqalu hal min rajulin qa'imun fatakulu la rajula wa tukhdaful khabar wa takhdiful khabar bahwa qa'imun wujuban inda tamimiyina wa ta'iyina wa jawazan indal hijaziyin. Diartikan dulu. Dan contohnya engkau berkata, sebenarnya dikatakan apakah ada seorang laki-laki, ada seorang yang berdiri, maka engkau berkata la rajula, tidak ada yang berdiri. Ya, tidak ada seorang laki-laki pun. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun. Ya, terus khobarnya, lanjut. Dan khobarnya dihapus. Dan engkau menghapus khobar. Wa huwa qaimun, yaitu dia berdiri. Nah, jadi khobarnya wa huwa qaimun maksudnya menjelaskan khobar. Wa takhdhiful khabara, dan engkau menghapus khobar, yaitu kata qaimun. Hukum menghapus khobar ini bagaimana? Ya, diterangkan setelahnya, ya. Secara wajib. Secara wajib bagi
di sisi lughah orang Tamim dan Ta'i, Nggih. dan diperbolehkan pada ahli lughah Hijaz. Ya, jadi menurut Bani Tamim wajib dihapus. Tidak boleh engkau mengatakan la rajula qaimun, karena qaimun sudah diketahui. Menurut ahli Hijaz hukumnya boleh, tidak wajib. Sebaiknya dihapus la rajula. Nah, terus Wala farqa fi dzalika baina an yakuna al-khabaru ghaira dhurfin wala jarin wa majrurin kama muthila aw dharfan aw jaran wa majruran nahwu an yuqala hal indaka rajulun aw hal fid dari rajulun fataqulu la rajula fa in lam yadul ala al-khabari dalilun lam yajuz hadfuhu indal jami'i nam. nahwu qawluhu la ahada Qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru minallah. Okay. Dan tidak ada bedanya yang demikian itu antara khobar yang bukan mudhof, bukan dorof ya. Bukan dorof dan juga bukan jar dan majrur sebagaimana telah dimisalkan. Dicontohkan. Nah, sebagaimana telah dicontohkan, atau dorof atau jar dan majrur. Ya, sama saja. Khobarnya dorof, khobarnya jar majrur atau dorof atau bukan. Nah, sama saja, yakni hukum dihapusnya sebagaimana yang disebutkan. Wajib menurut Bani Tamim dan Toyi dan boleh menurut ahli Hijaz. Nah, terus. Contohnya engkau dikatakan an yuqal dikatakan, apakah ada laki-laki di sampingmu? Apakah di dalam rumah itu ada laki-laki? Maka engkau berkata la rajula, tidak ada satupun laki-laki. Takdirnya adalah la rajula indi atau la rajula fid dari. Ini khobarnya apa? Sibul jumlah. La rajula indi dorof, la rajula fid dari jar majrur. Nah, terus apabila tidak ada yang menunjukkan terhadap khobar sebuah dalil, maka tidak diperbolehkan untuk menghapusnya di sisi menurut jami, semuanya. Ya. Contohnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallah, tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Wa qaulu syairi wala karima minal wildani masbuh, dan tidak ada yang lebih apa? La karima, mana karima ya? Dermawan atau apa mas? Mulia, ya. Tidak ada yang mulia atau tidak ada yang mulia dari anak-anak masbuhu. Masbuhu yakni yang diberi minum waktu subuh, yaitu waktu pagi. Wallahu alam ya. Di sini khobarnya adalah kata masbuhu, tidak boleh dihapus karena nggak ada yang menunjukkan itu. Ya. 6. Lanjut. Wa ila hadza asyara al-musannifu biqaulihi idzal muradu ma' suqutihi dhahara wa turiza bihadza mimma la yadhharu al-muradu ma'a suqutihi fa innahu la yajuzu hina idzin al-hadfu kama taqaddama. Dan disebabkan karena ini penulis mengisyaratkan dengan perkataannya apabila yang ditunjuk bersamaan dengan hilangnya khobarnya. Telah jelas ya, telah jelas. Ya, wa ila hadza, dan kepada ini penulis mengisyaratkan idzal muradu, jika yang dimaksud bersama digugurkannya khobar itu telah jelas ya. Paham ini ya? Kalau dimaksud sudah jelas, maka tidak boleh disebutkan khobarnya menurut sebagian lughah dan sebaiknya dihilangkan menurut lughah yang lain. Oke, lanjut. Dan menjaga dengannya dari apa-apa yang tidak tampak seperti yang diinginkan. Tidak jelas yang dimaksud. Tidak jelas yang dimaksud bersama dengan hilangnya khobar. Maka yang demikian itu boleh. Maka yang demikian itu tidak boleh di saat itu menghapusnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Oke. Terakhir tentang la siyama ya, la siyama. La siyama masuk dalam pembahasan ini, bab ini, la siyama ya. La siyama apa artinya? Terlebih ya. Jadi kata la siyama itu memberikan faedah hukum yang setelahnya, setelah la siyama itu sama dengan yang sebelumnya tapi memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan. Misalnya najahat tullabu la siyama zaidun misalnya. Maka hukumnya ya, la siyama kalau setelahnya itu isim ma'rifah boleh rofa, boleh jer ya. Boleh marfu, boleh majrur. Kalau isim nakiroh setelah la siyama boleh tiga-tiganya, rofa, nasab, jer ya. Tentunya itu. Jadi sama kalau isimnya itu setelah la siyama itu ma'rifah, boleh marfu, boleh majrur ya, boleh marfu, boleh majrur. Kalau nakiroh, kalau isim setelah la siyama nakiroh boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur ya. Kalau mansub nakiroh sebagai hal, sebagai tamyiz ya, sebagai tamyiz ya, sebagai tamyiz. Kalau majrur sebagai mudhof ilaih, yaitu dari siya dan ma dianggap zaidah. Kalau marfu itu sebagai apa? Khobar ya, alam khobar kan ma mausulah. Wallahu alam ya. Intinya kalau nakiroh boleh rofa, boleh nasab, boleh jer. Kalau ma'rifah boleh rofa, boleh majrur. Saya sebutkan ya. Adapun kalau rofa ya, kalau rofa maka la nafiyah lil jinsi. Kata siya itu bermakna mislu ya. Misal kata siya adalah isimnya mansub dan mudhof ya, dan mudhof. Ma isim mausul mudhof ilaih ya. Ma isim mausul mudhof ilaih. Kemudian isim yang rofa itu adalah khobar untuk jumlah silah mausul. Misalnya najaha tullabu la siyama zaidun. Najahat tullabu la siyama zaidun. Zaidun ma'rifah, boleh rofa, boleh jer. Kalau di jer, kalau jer ya, maka ma ini tambahan. Siya mudhof, zaidin mudhof ilaih ya. Khobarnya dihapus, jadi khobar lah nggak ada. Kemudian kalau zaidun marfu maka ma mausul mudhof ilaih, siya mudhof, ma mudhof ilaih. Zaidun khobar, di sini ada mubtada yang dihapus dan mubtada khobar menjadi silah mausul untuk ma ya. Jadi la siyama huwa zaidun. Nah, adapun kalau nakiroh, rofa dan jer penjelasannya sebagai ini. Kalau nasab dia sebagai tamyiz ya, tamyiz. Misalnya atin nasa la siyama fakiron. Atin nasa la siyama fakiron, berikanlah kepada orang-orang, terlebih lagi orang yang fakir ya. Nah, kita lanjutkan al-babur rabi'a asyara,
bab yang ke-14. Dzonna wa akhawatuha. Dzonna dan saudari-saudarinya. Ini masih pembahasan tentang nawasih ya, yang merubah hukum mubtada dan khobar, merubah i'rab mubtada dan khobar. Mas Randy bangunin. Bait yang ke-206 ya. 206 Mas, ketemu ya. 206. Insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida. Nasabkanlah dengan fi'il qalbi. Fi'il qalbi ini fi'il yang sumbernya dari hati ya. Fi'il yang sumbernya dari hati itu tidak semua menasabkan dua maf'ul. Bahkan ada yang lazim. Ada yang lazim misalnya hazina Zaidun, Zaid sedih, ya sudah lazim. Ada yang muta'addi kepada satu maf'ul. Misalnya karihtu Zaidan, ini contoh saja ya. Karihtu Zaidan, aku benci Zaid. Zaid maf'ul. Ada yang muta'addi kepada dua maf'ul, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Paham? Jadi af'alul qulub atau fi'lul qalbi, fi'il yang sumbernya dari hati, itu sumbernya dari hati ya, yang bukan nampak. Kalau nampak kan misalnya minum, makan, ya, berjalan, menulis, itu khisi. Yang qalbi misalnya senang, susah, ya, benci, ya, dan sebagainya. Nah, insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida. Nasabkanlah dengan fi'il qalbi, yakni kalau sudah ada fa'ilnya. Jadi fi'il qulub sudah ada fa'ilnya, baru menasabkan dua ya. Kalau belum ada fa'ilnya ya enggak ya. Juz'ai ibtida, dua bagian ibtida, yakni mubtada dan khobar. Asalnya mubtada dan khobar, nasabkan dua-duanya. Akni, ya aku maksud, ya yang aku maksud fi'il qalbi itu tidak semua yang dimaksud di sini ya oleh Ibnu Malik. Karena fi'il qalbi ada yang apa? Lazim, ada yang muta'addi kepada satu maf'ul. Yang lazim misalnya sedih ya. Nah, ini kan lazim. Ada yang muta'addi kepada satu maf'ul, misalnya benci ya. Yang dimaksud fi'il qalbi di sini enggak semua, tapi akni ro'a. Ro'a. Khola, fi'il ro'a, khola, alim tu maksudnya fi'il alima ya. Wajada, fi'il wajada. Kemudian dzonna, bait selanjutnya dzonna ada berapa tadi? Ro'a, khola, alima, wajada 4, dzonna 5, hasibtu yakni hasiba, wa za'amtu za'ama, ada bersama ada ya, ada. Haja juga, daro, wa ja'ala alat ka'taqoda, dan ja'ala yang seperti i'taqoda, karena ja'ala punya makna lain ya. Wahab ta'allam, dan hab dan ta'allam. Ada beberapa fi'il ini, insyaallah akan disebutkan satu persatu nanti maknanya. Wallati kasoyyaro aidon biha insib mubtadan wa khobaro, dan yang seperti soyyaro ini bagian tersendiri nanti masih hukumnya sama, dzonna dan saudari-saudarinya juga masuk juga. Wa kasoyyaro wallati kasoyyaro aidon biha insib mubtada wa khobaro, dan yang seperti soyyaro juga dengannya, yakni dengan fi'il itu nasabkanlah mubtada dan khobar. Paham ya? Ini masuk bagian yang terakhir dari nawasih, yaitu dzonna wa akhawatuha. Dia menasabkan yang asalnya mubtada dan khobar. Misalnya Zaidun talibun, Zaidun talibun, mubtada dan khobar. Masuki dzonna misalnya setelah ada fiilnya tentu. Dzonantu Zaidan
taliban. Sunantu Zaidan taliban. Asalnya mubtada, khobar menjadi maf'ul pertama, maf'ul kedua ya. Al maf'ulul awal li dzonna, maf'ulus tsani. Al maf'ulus tsani untuk dzonna. Syaratnya sudah ada fa'ilnya ya, sudah ada fa'il. Dan itu yang lazim ya, walaupun tidak disebutkan tapi sudah diketahui. Paham ya? Menasabkan. Nah, saudara-saudara dzonna itu disebutkan oleh Ibnu Malik secara banyak dan akan nanti disebutkan pembagiannya oleh Ibnu Aqil. Lanjut Ustaz. Hadha huwa al-qismu tsalis min al-af'ali nasikhah lil ibtida'i wa huwa dhanna wa ahwatuha wa taqsimu ila tanqasimu ila qismaini ahaduha af'alul qulubi wa tsani af'alu tahwili. Ya, benar ahaduhuma tadi ya, ahaduhuma. Diartikan. Ini adalah bagian ketiga dari fiil-fiil yang merubah bagi ibtida. Ya, yaitu dhanna dan saudara-saudaranya, dan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah af'al qulub, fiil-fiil qulub, dan yang kedua adalah fiil tahwil. Tahwil ini untuk merubah ya. Lanjut Mas Ustaz. Fa'amma af'al al-qulubi fatanqasimu ila qismaini ahaduhuma ma yadullu 'ala al-yaqini wa dzakara al-musannifu minha khamsatan ra'a wa 'alima wa wajada wa dara wa ta'allama. Wa tsani minhuma ma yadullu 'ala rajhani wa dzakara al-musannifu minha thamaniyatan qala wa dhanna wa hasiba wa za'ama wa 'ada wa haja wa ja'ala wa hab. Wahab. Diartikan. Dan adapun fi'il qulub maka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang menunjukkan kepada yakin, dan penulis menyebutkan diantaranya ada 5, yaitu ro'a, alima, wajada, daro, dan ta'allama. Ta'alam ya. Dan ta'alam ya. Dan yang kedua, bagian kedua diantaranya adalah yang menunjukkan rojahan, yang paling rojih. Rojahan yakni apa? Persangkaan kuat gitu. Persangkaan kuat. Dan penulis menyebutkan diantaranya 8, yaitu khola, dhonna, wa hasiba, za'ama, wa ada, wa haja, wa ja'ala, dan hab. Sudah. Paham nih ya? Dhonna wa akhawatuha. Pesan. Ini pembagian ya, dzonna wa akhawatuha. Bagi dua, yaitu af'alul qulub wa af'alul tahwil. Af'alul qulub wa af'alul tahwil. Af'alul qulub, mana Mas? Oh iya, ini ya. Ini pakai rosem sini. Af'alul qulub wa af'alul tahwil. Af'alul qulub ada 2 ya. Ma dalla alal yakin. Menunjukkan yakin. Disebutkan 5 fi'il. Dan yang kedua adalah ma dalla ala rujhan. Rujhan menunjukkan persangkaan kuat ya. Rujhan. Paham sampai sini ya? Apa amalannya? Dzonna wa akhawatuha, menasabkan mubtada dan khobar ya. Maf'ulaini laha ya. Sebagai 2 maf'ul untuknya. Jadi maf'ulnya nanti ada 2. Itu kalau yang masuk kelompok sini. Karena ada juga yang akan datang di belakang, insya Allah disebutkan nanti setelah beberapa bait, sama fiilnya tapi maf'ulnya cuma 1 ya.
atau mungkin malah lazim. Nah, lazim. Misalnya kata alima. Terkadang ini maf'ulnya 2, terkadang maf'ulnya 1 ya, tergantung maknanya. Ya. Gantian Mas Bayu. Famisalu ro'a. Ini akan disebutkan satu persatu ya. Ro'a menunjukkan apa ini? Yakin apa rujuhan? Yakin ya, yakin. Nah. Famithalu ro'a qawlu syairi ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan wa aktsarahum junuda. Maka contoh ro'a seperti perkataan penyair, aku yakin Allah paling besar di atas dibanding segala sesuatu kekuasaannya. Muhawalah di sini kudroh, kekuasaannya. Aku yakin Allah itu paling besar dibanding segala sesuatu kekuasaannya ya. Dan paling banyak dibanding mereka tentaranya. Ya, tentaranya. Syahidnya di sini adalah ro'a, maf'ulnya apa? Maf'ulnya. Fa'ilnya mana ro'a? Tu ya, domir tu. Maf'ul pertama apa? Lafaz jalalah Allah ya. Maf'ul kedua akbaro ya, akbaro. Paham? Ya, ini mutaaddi kepada 2 maf'ul. Ro'a di sini bermakna yakin Mas ya. Aku yakin Allah itu paling agung dibanding segala sesuatu kekuasaannya dan paling banyak dibanding mereka tentaranya. Oke, terus fastamala ro'a fihi lil yakini waqad tusta'malu ro'a bima'na dhanna ka qaulihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida ay yadhunnuhu wa mithalu. Nah, diartikan dulu. Maka ro'a digunakan untuk sesuatu yang yakin. Fihi yakni padanya untuk yakin. Ya, pada syair itu dia menggunakan, yakni penyair menggunakan kata ro'a untuk menunjukkan yakin. Nah, dan terkadang digunakan ro'a untuk sesuatu bermakna donna ini persangkaan ya. Seperti perkataan Allah Ta'ala, yakni sesungguhnya mereka melihatnya jauh. Nah, mengiranya jauh. Ya, yarau di sini mengira. Oke, intinya kita tidak akan bahas ya perbedaan ulama. Apakah ro'ab dalam ayat ini bimakna yakin atau bimakna zon ya? Karena bisa jadi orang musyrik juga meyakini nggak ada kiamat ya. Allah alam, intinya pokoknya kita baca aja di Syarah Ibnu Aqil. Beliau mengatakan terkadang ro'a bermakna zona. Mana bimakna zona? Yakni tidak menunjukkan yakin tapi menunjukkan apa? Rojahan. Itu maksudnya ya. Terkadang ro'a digunakan untuk makna rojahan. Tapi secara asal maknanya adalah makna yakin. Itu kalau ro'a qalbiyah ya. Tapi kalau ro'a basoriyah nanti mutaaddi cuma kepada 1 maf'ul. Ro'a itu Zaidan fil fasli misalnya. Ro'a itu Zaidan misalnya. Aku telah melihat Zaid. Nah, itu maf'ulnya cuma 1. Kalau ro'a basoriyah ya, mata, penglihatan mata. Tapi kalau hati ro'a qalbiyah maf'ul binya 2. Itu ro'a. Terus kata yang berikutnya wa misalu alima alimtu zaidan akhaka ka qauluhu syairi alim tukal badilal ma'rufa fan ba'asat ilaika bi wajifatus syauqi wal amali. Dan contoh alima
Aku mengetahui Zaid saudaramu. Aku yakin Zaid saudaramu. Dan perkataan penyair, aku mengetahui, alim tuka, aku yakin engkau, aku meyakini kamu itu al-badilal ma'rufa. Al-badila maf'ul bih kedua ya, ini syahidnya. Ka maf'ul bih pertama, al-badila maf'ul bih kedua, al-ma'rufa adalah maf'ul bih untuk badila ya, tidak ada langsung untuk alima. Aku mengetahui atau aku meyakini kamu itu adalah orang yang memberikan kebaikan atau yang dermawan, memberikan kebaikan. Famba'asat ilaika bi wajifatu syauqi wal amali. Famba'asat fi'il, fa'ilnya adalah wajifatu. Wajifatu ini dawai. Maka Famba'asat apa Mas? Betul. Wajifatu saya membangkitkan ya. Maka membangkitkanku kepadamu ya. Penyebab-penyebab wajifat, penyebab-penyebab kerinduan atau ingin ketemu, wal amal dan harapan. Allah alam ya. Jadi syahidnya adalah alim tu, alima fi'il, tu fa'il, ka maf'ul bih kedua, al badila maf'ul bih ka maf'ul bih pertama, al badila maf'ul bih kedua ya, alima. Di antaranya juga misalnya fa'in alim tumuhunna mu'minatin ya. Alim tumuhunna maf'ul bih pertama, mu'minatin maf'ul bih kedua. Alima ya. Terus wa misalu wajada qauluhu ta'ala wa in wajadna aktsarahum lafasiqina. Wa misalu diartikan dulu. Dan contoh wajada perkataan Allah Ta'ala, dan jika kami mendapat. Wa in di sini kayak kemarin ya Pak Mas? Sungguh ya, sungguh. Sungguh kami mengetahui kebanyakan mereka orang yang fasik. Ya, orang fasik ya. Wa in wajadna ini sama dengan sebelumnya. Ya, ini sebelumnya tentang in diringankan, setelahnya adalah fi'il nasih ya, tandanya juga ada la pada khobarnya. Wa i wajadna aksarahum lafasikin ya. Dan sungguh kami mengetahui kebanyakan mereka sungguh orang-orang yang fasik. Wajada fi'il, na fa'il, aksaro maf'ul bih pertama, lafasikin maf'ul bih kedua. Kedua. Asalnya adalah sebagaimana wajada khisi ya, wajada secara dohir secara indrawi mendapati ya, mendapati. Tapi ini dipindah ya, dibawa kepada makna al-qalbi, berarti meyakini. Karena kalau orang sudah mendapati dia meyakini. Sama dengan ro'a tadi, dia sudah melihat jadi yakin. Terus wa misalu daro qauluhu durital wa fiyal ahda ya urwa faktabit fa inna iktibaton bil wafai hamidun ya. Durital wafiyal ahda ya urwa. Urwa adalah tarkim dari urwatu ya urwatu, dari ya urwa. Engkau diketahui al wafiyal ahda, orang yang memenuhi janji atau yang memenuhi ya janji, wafiyal ahda. Wahai urwah, faktabit, maka banggalah ya. Banggalah, senanglah ya. Fa inna iktibaton bil wafai hamidu, karena sesungguhnya senang ya, karena jadi orang yang memenuhi janji itu adalah terpuji. Mana syahidnya? Syahidnya mana? Daro
fiil menasabkan dua maf'ul bih. Di sini maf'ul bih pertama itu adalah asal dari naibul fa'il ta, ya. Asalnya misalnya daroitukal wafiyah, secara asal gitu ya, daroitukal wafiyah, aku mengetahui kamu itu orang yang memenuhi janji, ya. Ka maf'ul bih pertama, wafiyah maf'ul bih kedua. Tapi kemudian fiilnya dibuat majhul, durital wafiyah, ya. Misalnya daroitu ka, kalau ini maklumnya daro wafiyah. Ka maf'ul bih pertama, wafiyah maf'ul bih kedua. Paham ya? Nah, kemudian dibuat majhul durita. Ini dihapus, ka maf'ul bih pertama dijadikan naibul fa'il. Ya, al-wafiyah maf'ul bih kedua. Oke. Nah, itu syahidnya. Ta maf'ul bih pertama secara asal, wafiyah maf'ul bih kedua. Lanjut Mas. Wa misalu. Wa misalu ta'allam wa hiya allati bi makna i'lam. Ya, ta'alam di sini adalah fi'il jamid, bukan fi'il amr dari kata ta'allama ya ta'allamu, bukan ya. Ta'allama ya ta'allamu artinya apa? Belajar ya. Di sini ndak, ta'alam bimakna i'lam, ketahuilah. Tapi ada kelebihannya. Ya, ini tentu ada perbedaan ya secara logo. Ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna, ya. Ada tambahan huruf, berarti tambahan makna. Ta'alam bimakna i'lam. Nah, ta'alam punya lebih ya, punya kelebihan. Ya, ini ta'alam, betul-betul terimalah yang aku kabarkan ini, ya. Kalau i'lam ketahuilah, kalau ta'alam belajarlah, beda. Ini ta'alam bukan fi'il amr dari ta'alama, bukan ya. Tapi ini adalah fi'il jamid ya, yaitu ta'alam. Bahya lati bimana i'lam. Ini contoh ta'alam yaitu yang dia bermakna i'lam ya. Qauluhu perkataannya. Dilanjutkan Mas. Dan contoh ta'alam yaitu yang bermakna ketahuilah. Bermakna i'lam ya. Ta'allam syifa'an nafsi. Ta'allam syifa'an nafsi kohra aduwiha Ya, salah adu. Fabalik bilutfin fitahayyuli wal makri. Nggih. Ta'alam syifa'an nafsi kohro aduwiha fabalik bilutfin fitahayyuli wal makri. Ta'alam ketahuilah syifa'an nafsi. Mana syifa'an nafsi? Obat apa? Obat jiwa, artinya apa ya Mas ya? Balas dendam, balas dendam ya. Balas dendam. Ketahuilah obat jiwa ya untuk balas dendam adalah kohro aduwiha, mengalahkan musuhnya. Di sini syahidnya adalah ta'alam fi'il, kemudian syifa'a maf'ul bih pertama, kohro maf'ul bih kedua ya, kohro. Fabalik bilutfin, maka bersungguh-sungguhlah di dalam lembut, fitahayyuli, di dalam melakukan khiyal. Khiyal itu apa ya? Tipu daya ya. Wal makri, dan makar. Wal makri atau kepada apa ini? Atau kepada lutfin. Ya. Sungguh-sungguh dalam makar. Ya. Lanjut Mas. Wahadihi musulul ya. Musulul af'ali dalalati ala dalati ya. dalati. Ya, dalati.
dalati 'alal yaqini. Nggih, diartikan. Dan ini contoh-contoh Fiil-fiil yang menunjukkan yakin. ya, menunjukkan yakin. Paham ya Mas ya? Jadi af'alul qulub menunjukkan yakin. Berapa tadi? 5 ya, 5. Hamsatu af'al. Ini dan 5. Tunjukkan di situ. Kalau rujukan berapa? 8. Allah Allah. Ya, jadi 5 itu menunjukkan yakin. Apa saja tadi? Ro'a, alima, wajada, daro, dan ta'alam. Menunjukkan yakin ya. Ketahuilah ada yakin. Berikutnya Mas Aris. Wa misalut dalati ala rujuhani qauluka khiltu zaidan akhaka. Dan misal yang menunjukkan kepada persangkaan kuat seperti ucapanmu, Perkataanmu. adalah ucapanmu, aku menyangka Zaid adalah saudaramu. Mana syahidnya Mas? Khiltu zaidan akhaka. Ya, Zaidan maf'ul bih pertama, akho maf'ul bih kedua ya, fa'ilnya tu. Nah. Wa qad tusta'malu khala lil yaqini ka qaulihi da'anil ghawaniya Gawani ammahunna wa khiltuni li ismun fala uta'a bihi wa huwa awwalun. Khiltuni ini bermakna yakin. Dan terkadang digunakan khala untuk yakin, seperti ucapannya telah memanggilku wanita-wanita cantik. Anak-anak perempuan itu. Gawani di sini bermakna anak-anak perempuan atau anak-anak gadis. Memanggilku anak-anak perempuan itu sebagai paman mereka. Ya, paman mereka. Jadi anak perempuan manggil dia paman itu ya, paman. Padahal dia punya nama. Ya, dia ini sampai mengadu itu. Anak-anak perempuan itu, para gadis itu memanggilku sebagai paman mereka. Kalau manggil saya, ya ami, ini, wahai paman, itu, paham ya? Lek, corot Jawa, ya, itu deh. Lek Jawa kan gitu ya. Tumbas lek misalnya gitu ya, lek ya, sama ini. Nah terus. Dan aku yakin bahwa aku memiliki nama. Maka tidaklah aku dipanggil dengannya, dan dia adalah yang pertama. Ya, ini nama yang utama atau yang pertama. Mana maf'ul bih pertamanya? Garis, maf'ul bih pertama, kedua mana? Maf'ul bih pertama domir. Betul, domir ya. Domir ya. Iya. Maf'ul bih kedua li ismun ya. Li ismun sebagai berposisi maf'ul bih kedua. Sekolah ya. Ya adalah maf'ul bih pertama, kemudian li ismun pada posisi nasab maf'ul bih kedua. Terus. Wadonantu zaidan sahibaka. Ya, ini kata zona ya. Dan aku menyangka Zaid adalah temanmu. Ya, maf'ul bih pertama mana? Zaid. Maf'ul bih kedua? Dhamirka. Sahiba. Kamu mudhof ilaih. Sahiba. Donantu Zaidan sahibaka. Terus. Wa qatusta'malu lil yaqini ka qouli ta'ala wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan terkadang digunakan untuk yakin, seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepadanya. Ya, di sini ada masdar muawwal dari an dan fi'lil mudhari'. Atau dari anna dan isimnya dan khobarnya. Dua-duanya ini ya, misalnya an dan fi'il mudhari' atau anna dan isimnya dan khobarnya ini bisa sadda masaddal maf'ula ini.
yaitu menempati posisi dua maf'ul. Menempati posisi dua maf'ul. Kalau di sini apa? An apa ana ini? An apa ana, Mas? An apa ana? Ana ya, ana. Diringankan jadi an. Wa dzannu an la malja. Asalnya adalah ana, annahu ya. Wa dzannu annahu la malja minallahi ilaihi. Ini menempati posisi dua maf'ul ya. Misalnya kita mengatakan dzanantu ayyakuma zaidun misalnya. Mungkin ya, bisa saja itu an menasabkan. Oke, sadda masadal maf'ula ini ya, menempati posisi dua maf'ul bih. Oke, itu dzona. Terus Wa hasibtu Zaidan sahibaka, dan aku yakin bahwasanya Zaid, aku mengira ini, Mas. aku mengira Zaid itu temanmu. ya, Zaid maf'ul bih pertama, sahibah maf'ul bih kedua. Terus Waqat ustamalu lil yaqini ka qaulihi hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin ribahan. ribahan apa robahan? Robahan. Apa Mas Alvin? Robah? Ya, robahan ya. Terus Robahan idza mal mar'u asbaha sakila. sakilan bimana mayitan ya, wallahu alam. Dan terkadang digunakan untuk yakin seperti ucapannya, aku yakin bahwasanya ketakwaan dan kemurahan adalah dermawanan ya. dermawanan Itu lebih baik sebaik-baik perniagaan secara keuntungan. ya keuntungannya. Apabila seorang itu telah mati. Ya, telah jadi mayit. Mana maf'ul bih pertama dan kedua? Haris. Maf'ul bih pertama mana? At-tuqa. Tuqa. Maf'ul bih kedua? Khaira. Khaira ya, betul, asantum. Khaira maf'ul bih kedua ya, bukan juda. Juda itu maktuf. At-tuqa maf'ul bih pertama. Khaira maf'ul bih kedua ya. Hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin robahan. Terus sampai selesai. Wa misalu za'ama. Sampai selesai itu yang bermakna don ya, terus. Misalu za'ama qauluhu fa in tas'umi ini yani anti. Kuntu ajhalu fikum fa inni syaraitul hilma ba'daki bil jahli. Perhatikan bait ini ya. Nah, dan contoh untuk za'ama seperti ucapannya, maka jika kalian jika kamu menyangka aku adalah yang paling jahil di antara kalian. Tidak. Ajalu fi'il mudhari'. Oh, ajhalu. Fa'in tas'umini, jika kamu mengira aku dulu aku adalah orang yang bodoh, fikum pada kalian, yakni di tengah-tengah kalian. Nah, itu maksudnya. Diulangi, Mas. Jika kamu mengira bahwa aku dulu orang bodoh di antara kalian, maka sungguhnya aku membeli kemurahan hati setelahmu dengan kejahilan. Bagaimana membeli? Nah, saro bimana badala ya, mengganti. Saro secara bahasanya apa? Membeli. Bisa juga bermakna menjual. Wasarauhu bisamanin basin darohima ma'dudah wa kanu fihi mina zahidin ya, surah Yusuf. Syarab di sini bagaimana mengganti. Kalau orang membeli itu dia mengganti. Nah tadi fa inni, maka sesungguhnya aku syaraitul khilma, aku telah mengganti dengan sifat khilm. Khilm itu ya kepandaian ya, ketenangan, ba'daki setelahmu, yakni setelah berpisah darimu, bil jahli ya, sebagai ganti dari kebodohan ya. Biasanya dimasuki bi itu untuk dibuang atau direlakan, dikorbankan. Misalnya istaraitul kolama biriyalin, realnya dikasihkan untuk dapatkan kolam. Nah, fa'in tas'umini kuntu ajhalu fikum, jika kamu menganggapku aku dulu adalah orang yang bodoh di tengah-tengah kalian, fa'inni syaraitul khilma, maka sesungguhnya aku telah mengganti
dengan kepandaian setelah berpisahmu itu dan membuang kebodohan. Mana syahidnya Mas? Maf'ul bih pertama mana? Maf'ul bih pertama apa? Ya mutakalim. Fa'in tas umini, ya mutakalim maf'ul bih pertama, tas umi ya. Kemudian maf'ul bih kedua jumlah kuntu ajhalu ya, kuntu ajhalu. Itu maf'ul bih kedua. Terus Mas. Misalu ada qauluhu fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakin namal maula syarikuka fil qudmi. Dan misal ada seperti ucapannya, maka janganlah engkau menyangka teman itu yang bersamamu di dalam kecukupan. Tetapi teman itu yang bersamamu dalam kekurangan. Ya. Mana maf'ul bih pertama? Maula ya. Maf'ul bih kedua syarikaka ya. Syarika ya, maf'ul bih pertama dan kedua. Janganlah engkau mengira teman yang baik itu yang bersamamu saat kecukupan, akan tetapi teman itu adalah yang bersamamu saat kekurangan. Satu lagi Mas. Belum selesai ya? Belum. Terus. Misalu haja qauluhu qad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin hatta alamat bina yauman mulimmatu. Dan contoh haja seperti ucapannya, sungguh aku telah menyangka sungguh aku tadinya menyangka Abu Amr adalah saudara yang terpercaya. Ya, akho sikotin itu bimakna sikotan. Akhonya ndak apa ya, tidak dianggap. Bisa jadi kata akho dihilangkan. Yakni aku tadinya mengira bahwa Abu Amr itu adalah orang yang terpercaya. Akho sikotin yakni sikotan ya, terus sampai menimpa kami pada suatu hari berbagai cobaan. Ya, berbagai hal yang membuat pedih itu sendiri. Jadi ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Maf'ul bih pertama apa? Hadis. Maf'ul bih pertama apa? Aba. Maf'ul bih kedua? Akho. Ya, dua-duanya mansub dengan alif. Menurut yang dohir ya, mansub dengan alif. Haja akhju. Lagi Mas, belum selesai ini ternyata. Wa misalu ja'ala qauluhu ta'ala wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Dan misal ja'ala seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka menganggap para malaikat mereka adalah hamba Ar-Rahman sebagai anak perempuan. Ya, maf'ul bih pertama apa? Malaikata. Maf'ul bih kedua inasan ya, inasan. Fi'ilnya adalah ja'ala. Terus waqayyadal musannifu ja'ala bikauniha bimakna i'taqada ihtirozan min ja'ala alati bimakna sayyara fa innaha min af'alit tahwili la min af'alil qulubi. Dan memberi ketentuan musannif kata ja'ala keadaannya adalah bermakna i'taqada, bermakna sebagai batasan atau pemisah dari ja'ala yang bermakna soyaro. Ya, nanti akan ada lagi ja'ala bermakna soyaro, termasuk af'alut tahwil. Maka sungguhnya dia termasuk af'alut tahwil, tidak dari af'alul qulub. Itu ja'ala. Satu lagi masih ada. Wa misaluhab qauluhu fakultu ajirni aba malikin wa illa fa bani imro'an halikan. Maka aku katakan tolonglah. Ajirni, lindungilah aku. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu. Ya, fa'ajirhu. Lindungilah aku. Wahai Abu Malik,
maka jika tidak, maka sangkalah aku sebagai seorang yang telah binasa. telah binasa. Maf'ul bi pertama mana? Maf'ul pertama Haris. Hab kata hab. Domir Ya mutakalim ya. Maf'ul bi kedua imro'an ya, imro'an. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Sudah tadi ya sampai madalla ala rajhan ada 8 ya, 8. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.